Kalau kita belum begitu paham, saya sarankan kepada siapa saja yang belum paham, janganlah buru-buru mengatakan bid'ah, sehingga kita itu terjerumus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad qawa. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha war rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Faqala Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayati Imamul Tirmidzi, usikum bi taqwallahu azza wa jalla was-sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara alaikum abdu. Fa innahu man ya'ish minkum fasayarau ikhtilafan katsira. Fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Quddu alaikum binawajidi. Wa iyyakum muhdatsatil umuri wa kulla muhdatsatin bid'ah. Amma ba'du. Baiklah kawan-kawan, ketemu lagi dengan channel Edi Herdiana bersama saya. Kawan-kawan, patokan hukum Islam berada seperti yang telah saya bahas dari kemarin-kemarin. Islam, hukum-hukumnya itu ada di Kitabullah dan As-Sunnah. As-Sunnah itu sekarang dibagi lagi. As-Sunnah, ada As-Sunnah Rasulullah atau yang disebut dengan hadis. Lalu Rasulullah juga berwasiat bahwa kita harus taat kepada as-sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Karena itu kita belum cukup baru menghafal sunnah-sunnah Rasul atau ucapan-ucapan Rasul, hadis-hadis Rasul. Itu belum cukup. Masih ada lagi yang dinamakan dengan as-sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Karena itu kita memang sudah kudrat manusia. Manusia terburu-buru. Manusia itu berada di dalam kerugian. Perasaan kita ingin berbuat baik, akan tetapi pada hakikatnya kita itu berbuat kesalahan. Banyak kejadian sekarang ini. Karena itu, mari bersama saya kita pelajari lagi hukum-hukum Islam yang dinamakan dengan as-sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Baiklah kawan-kawan, semua sudah tahu yang dinamakan hadis, yaitu ucapan-ucapan Rasul. Seperti mukadimah tadi di depan yang telah saya bacakan, Rasulullah berwasiat kepada kita harus mentaati yang namanya as-sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Lalu, yang seperti apa as-sunnatu khulafa'ur rasyidin? Baik, kalau yang dinamakan hadis-hadis, semua orang sudah tahu. Setiap ucapan Nabi itu namanya hadis. Nah, ini adalah as-sunnati khulafa'ur rasyidin. Itu yang dikerjakan Nabi, tetapi tidak diperintahkan. Satu. Yang kedua,
tidak dikerjakan Nabi, tidak diperintahkan, dikerjakan para sahabat, akan tetapi Nabi diam. Itu juga as-sunnati khulafaur rasyidin. Jadi intinya as-sunnah itu terbagi 3. Yang pertama hadis, yang kedua perbuatan Nabi yang tidak diucapkan oleh Nabi lalu dicontoh oleh para sahabat. Yang ketiga yaitu tidak dikerjakan Nabi, tidak diperintahkan Nabi, dikerjakan para sahabat, akan tetapi Nabi diam. Karena itu as-sunnah itu banyak macamnya, sehingga para ulama untuk mempermudah kita mempelajarinya, makanya pakai istilah-istilah. Seperti contoh istilahnya ada as-sunnah fi'li, as-sunnah takriri, termasuk mungkin as-sunnah bid'ah hasanah. Mungkin itu salah satu istilah-istilah yang diterapkan atau dipakai para ulama untuk membeda-bedakan agar kita mudah untuk mempelajarinya. Lalu kenapa sekarang kita itu memperdebatkannya? Mungkin salah satu ini baru kemungkinan dari saya karena kurangnya kita belajar. Sehingga yang tidak seharusnya terjadi itu malah terjadi. Baiklah kawan-kawan, saya beri contoh. Seperti video saya yang kemarin, saya menjelaskan tentang duha yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Di situ dituliskan, Nabi tidak mengerjakan, Nabi tidak memerintahkan, tetapi Aisyah mengerjakannya, lalu Nabi menyukainya. Itu namanya as-sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Kalau kita belum begitu paham, saya sarankan kepada siapa saja yang belum paham, janganlah buru-buru mengatakan beda, sehingga kita itu terjerumus kepada kesalahan. Contoh, ada orang yang mengatakan, "Hai Ustadz Subhat, menyesatkan. Masa duha itu," katanya dia itu mengatakan, saya mengatakan bahwa Aisyah melakukan itu bidah. Padahal itu sebagai contoh. Apabila kita salah menerapkan, kalau bidah itu diterapkan hanya pada perbuatan, maka yang pertama melakukan bidah itu Aisyah. Karena Aisyah mengerjakan duha, tidak perintahkan Rasul, tidak diajarkan Rasul, tetapi Rasul menyukainya. Itu bukan bidah. Itu namanya adalah as-sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Jangan memutar balik. Saya yang mengatakan bahwa Aisyah membuat bid'ah, keliru. Makanya kalau belum paham, jangan dulu keras-keras kalau bicara. Belajarlah, perbanyaklah belajar, agar Anda tidak salah dalam menilai sesuatu pekerjaan. Contoh, seperti yang tadi saya katakan, itu salah satu contoh as-sunnah khulafaur rasyidin. Berarti hukum Islam ada di 3 tempat. Pertama, kitabullah. Kedua, as-sunnah, yaitu hadis-hadis dari Rasulullah. Lalu yang ketiga yaitu as-sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Jadi kawan-kawan, kalau kita lihat, memang ternyata kita itu ketinggalan jauh.
Karena itu, mari kita belajar bersama-sama. Bersama saya di channel saya. Baiklah kawan-kawan, mudah-mudahan yang saya jelaskan bisa menambah pengalaman Anda, juga bisa bermanfaat bagi Anda, khususnya bagi saya, karena sama saya pun sedang belajar. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan sekian. Untuk akhirul kalam, istagfirullah li walakum.